Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Beragang nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Dari brosur sementara belum ada, Ustaz. Kalau belum langsung aja jawab pertanyaan yang lalu. Tanggal 30 Januari nomor 20. Bagaimana sikap kita jika ketemu teman lama yang bukan mahram? Saya sebagai wanita, apakah pantas untuk menyapanya lebih dahulu, Ustaz? Kalau sekedar menyapa ya nggak apa-apa loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan nggak apa-apa. Teman apalagi? Nggak apa-apa, boleh aja menyapa. Apalagi? Salahkah kalau guru itu kami anggap sebagai sahabat sendiri, sedang di sisi lain bahwa kami harus menghormatinya karena lebih tua, Ustaz? Apa itu? Salahkah kalau guru itu kami anggap sebagai sahabat sendiri, sedang di sisi lain bahwa kami harus menghormatinya karena ia lebih tua? Kenapa? Ya wajar lah orang yang lebih tua dihormati. Nanti kita mengatakan malam yakir kabirona walayarkan sogirona falaisa minna. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak sayang pada yang muda, tidak termasuk walaisa minna. Tidak termasuk golongan umat Islam, tidak termasuk golongannya Nabi. Apa lagi? Bagaimanakah memperkuat ikatan ukhuwah Islamnya? Karena sekarang banyak dari sesama saudara muslim masih renggang. Mohon nasihatnya. Itu tanggal berapa tadi? Tanggal 30 Januari. Nomor 22. Nomor berapa? 22. Coba diulangi. Bagaimanakah memperkuat ikatan ukhuwah Islamnya? Karena sekarang banyak dari sesama saudara muslim masih renggang. Mohon nasihatnya. Tidak dinafsi. Dimulai dari dirinya sendiri. Kita mulai, kita ngaji, apa yang kita ketahui kita amalkan. Saudara-saudara muslim masih renggang, masih mementingkan golongan atau pribadinya. Nah, kita memulai. Kita nggak punya golongan. Kita tidak termasuk golongan-golongan yang ada, tapi kita bagian daripada umat Islam. Maka kita memulai dengan merapatkan ukhuwah. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kita. Silman koto'aka. Ya. Kita sambung persahabatan. Kita sambung silaturahim dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di golongan manapun mereka. Ya, jangan sampai karena beda golongan putus, seolah-olah bukan saudara. Sedang Nabi kita mengatakan al-muslimu akhul muslim. Selama dia masih muslim, ya saudara kita sebagai sama muslim. Walaupun beda baju, beda partai, beda golongan, beda organisasi, tidak masalah. Sama muslim adalah saudara. Maka kondisi umat Islam yang seperti itu, kita jangan terbawa, tapi kita memulai dari diri kita sendiri. Memulai mengakrabkan persaudaraan dengan sama muslim. Apalagi? Saya ngaji di MTA belum begitu lama. Tetapi saya senang dan cocok atas penjelasan Al-Ustaz yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mau matur pada Ustaz, yakni yang mengatur jamaah, khususnya putri, galak, kurang menyenangkan. Katanya Islam itu lemah lembut. Mohon Ustaz mengingatkannya. Terima kasih. Ya. Ya itu yang matur sudah ngerti tahu, putri sudah dengar ini tadi. Jadi tidak usah harus saya, kamu pun bisa mengingatkan juga. Ya. Kalau misalnya kamu diatur dengan galak, ya katakan jangan galak-galak bu, kayak gitulah. Ya,
Islam itu lemah lembut, ya ta? Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Nabi kita mengatakan Allah itu lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang diberikan kepada kelemah lembutan yang tidak diberikan kepada yang lain. Jadi jangan galak-galak. Yang ramah apalagi ibu kok galak itu kan. Ibu mestinya lembut, sopan, ramah gitu harusnya. Ya mudah-mudahan besok sudah tidak galak lagi. Apa lagi? 5 Februari. Kalau ada 2 orang yang akan sholat berjamaah, maka yang satu jadi imam dan yang lain jadi makmum yang berdiri di samping imam agak ke belakang. Jika makmumnya 2 orang, yakni laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki tetap berdiri di samping imam agak ke belakang, ataukah berada di belakang imam, Ustaz? Nomor tanggal berapa itu? Tanggal 5 Februari. 5 Februari. Ya, coba diulang. Kalau ada 2 orang yang akan sholat berjamaah, maka yang satu jadi imam dan yang lain jadi makmum yang berdiri di samping imam agak ke belakang. Jika makmumnya 2 orang, yakni laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki tetap berdiri di samping imam agak ke belakang, ataukah berada di belakang imam, Ustaz? Ya, makmum laki-laki tetap di samping imam, sebelah kanan imam. Di samping imam, makmum perempuannya di belakang. Jadi tetap walaupun makmumnya, kalau makmumnya 2 laki semua, di belakang imam semua. Kalau yang satu perempuan ya tetap lakinya di samping imam, sebelah kanannya imam, putrinya di belakang. Terus? Apakah boleh sesudah sholat itu lalu saling bersalaman seperti halnya yang ada di masyarakat itu, Ustaz? Tidak salah, salaman kata. Kalau tadi memang belum salaman, waktu datang belum salaman, setelah selesai sholat baru salaman boleh, tapi tidak usah salaman dengan mubeng baca sholawat, ya tidak usah. Kan ada tuh salaman mubeng sambil baca sholawat itu loh. Enggak ada tuntunannya, salaman dengan kanan kirinya saja. Karena tadi waktu ketemu belum salaman, datang sudah sholat, nah selesai sholat baru salaman. Jangan tadi sholat, belum sholat sudah salaman. Bareng sholat jejere ya kuwi jak salaman mau. Kok bar sholat salaman meneh. Ya. Tidak itu. Jadi kalau salaman tidak salah, tidak masalah. Yang penting jangan salaman pakai acara maca salawat sambil mubeng itu. Tidak pernah dituntunkan oleh Nabi itu. Apalagi pada beberapa hari ini, sehabis sholat maghrib, saya langsung tidur sampai lupa belum isya. Terbangun pada jam 3 pagi. Saya lalu sholat isya dan saya lanjutkan sholat tahajud. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Ya seperti itu sudah. Bagaimana? Ya sudah itu betul. Ya memang belum sholat isya, masa kamu mau tahajud? Jam 3 bangun, belum isya ya isya dulu. Setelah isya baru sholat tahajud. Ya sudah betul begitu itu. Apa lagi? Pada saat sholat berjamaah, saat imam membaca surat, baru beberapa ayat ia lupa kelanjutan ayat tersebut. Jika demikian itu, bolehkah imam tersebut ganti membaca surat yang lain, Ustaz? Kalau imamnya keliru atau lupa bacaan, makmumnya bisa nyaut. Jadi pancing untuk diingatkan, dilanjutkan, itu kan terus ingat ya. Kalau makmumnya tidak ada, ya sudah. Maka imam tuh lebih baik membaca, setelah membaca Al-Fatihah itu membaca yang mudah. Jangan membaca yang sulit. Yang kira-kira sudah hafal gitu. Apalagi? Saya pernah mendengar, apabila terjadi hujan gerimis, sholat itu boleh dijamak. Apakah itu benar? Ya. Kalau benar, misalnya sholat maghrib, kemudian gerimis, lalu sholat isya-nya dijamak. Apakah yang demikian itu benar, Ustaz? Apakah ada dalilnya? Bapak tekono kuwi piye? Tekono sing ngandani kowe kuwi. Tanya kepada orang yang memberitahu kamu, jangan tanya saya. Ya, kecuali kalau itu yang memberitahu saya, kamu tanya saya.
Bisa juga toh saya belum tahu, maka sebenarnya dia menerangkan begitu, terus kamu tanya apa ada dalilnya Pak, Nabi melakukan begitu ketika gerimis terus sholatnya dijamak. Lah itu tanya kepada yang menerangkan itu, jangan kepada saya. Apalagi bila makmum mendapatkan imam dalam keadaan tasyahud awal dan hanya sampai bacaan syahadat, yang demikian itu terus mengikuti imam ataukah menyelesaikan bacaan sholawatnya, Ustaz? Ya, mengikuti imam. Mengikuti imam. Jelas? Ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum cukup diam memperhatikan. Lalu ketika imam membaca surat, makmum tetap diam dan memperhatikan ataukah membaca Al-Fatihah, Ustaz? Sudah diterangkan dalam brosur yang lalu, sudah diterangkan. Ada dua pendapat. Yang satu, kalau imamnya membaca jahar, suaranya bisa didengar makmum, berdasarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cukup makmum mendengarkan, tidak usah baca apapun. Karena bacaan imam itu cukup untuk bacaan makmum. Yang satu berpendapat, ketika imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Tapi kalau imamnya sudah mulai membaca surat, kita baru membaca Al-Fatihah. Karena mereka berpegang dalil, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat orang yang membaca Al-Fatihah. Maka kalau imamnya membaca surat, makmumnya membaca Fatihah. Dan ini sebetulnya satu hal yang kadang sulit diamalkan. Karena imam itu kan tidak mesti baca surat, baca ayat pun kan boleh. Kalau imamnya membaca surat pun surat pendek, kamu baca Fatihah mesti telat. Imamnya baru membaca Fatihah terus membaca surat inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kamu baca Fatihah sampai di mana itu? Ya? Sampai di mana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yang gitu. Nah, imamnya rukuk terus kamu gimana? Maka kalau kamu mau mengatakan kalau imam sedang membaca surat, kalau imam sedang baca Fatihah kamu mendengarkan, kalau imamnya membaca surat kamu membaca Fatihah. Nah, itu kadang sulit dilakukan. Kalau imamnya membaca suratnya pendek, makmumnya nggak bisa Fatihah itu. Tapi kalau pendapat yang satu berdasarkan ayat tadi, kalau Quran dibaca kamu diam perhatikan, maka selama imam bacaannya jahar bisa didengar oleh makmum, maka makmumnya cukup mendengarkan. Baik imam membaca Fatihah atau imamnya membaca surat atau membaca ayat, makmum cukup memperhatikan. Bacaan imam sudah cukup tuh bacaan makmum, maka memperhatikan saja. Ya, silahkan kamu ikuti pendapat yang mana, gitu. Kalau yang satu lah hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihah, apa tidak dipakai? Pakai. Memang kalau tidak membaca Al-Fatihah, sholat atau tidak membaca Fatihah, ya, maka tidak sah, tidak dimasukkan sholat. Maka termasuk kamu satu rakaat itu kalau kamu dapat Fatihah. Maka kalau nyusul makmum masbuk imamnya sudah waladhdallin amin, berarti ketinggalan Fatihah. Tidak dihitung satu rakaat. Tapi kamu terus mengikuti imamnya rukuk, melu rukuk, tapi jangan dihitung rakaat itu, kan? Itu kan? Jadi kalau kami berpendapat, kalau imamnya membaca jahar, makmum cukup mendengarkan, memperhatikan. Kalau bacaan imam tidak bisa didengar karena memang baca sir atau karena terlalu jauh, ya, tidak ada pengerasnya sehingga tidak dengar, makmum membaca sendiri. Apa lagi? Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi dan kafir harbi, Ustaz?
Kafir dhimmi itu artinya kafir yang dilindungi, tidak boleh diperangi. Dia sebagai orang kafir, hidup di satu pemerintahan Islam, dan dia tidak mengganggu, tidak berbuat apa-apa, dia tunduk patuh aturan yang berlaku, maka orang kafir semacam itu perlu dilindungi. Tidak boleh diperangi itu. Jadi tidak boleh diperangi, dilindungi keselamatannya. Kemudian yang disebut kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Karena memang dia orang kafir yang memusuhi, menghalangi, memerangi umat Islam. Ya, maka dia orang kafir yang harus diperangi. Karena dia mengganggu, menghalangi dakwah, memerangi umat Islam, bahkan memusuhinya. Nah, itu harus diperangi. Kalau dia kafir tapi diam saja, tidak peduli kepada umat Islam, mau sholat, mau ngaji, mau silahkan saja lah. Tidak mengganggu apa-apa dan tidak pernah memusuhinya. Nah, itu orang kafir yang tidak boleh diperangi, harus dilindungi. Dia orang kafir, ya boleh, dibolehkan oleh Allah, jangan dipaksa masuk Islam. Jangan dadi wong Islam, nak gelem, nek ora gelem ya biar dia dalam kekafirannya, tidak masalah. Allah juga membebaskan orang itu boleh kafir, boleh Islam. Kalau dia milih kafir, tapi dia tidak mengganggu orang Islam, ya biarkan saja. Kalau dia kafir, memusuhi Islam, lah diperangi. Apalagi? Bagaimana cara agar hati dan pikiran saya itu menjadi tenang dan tentram, Ustaz? Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Salatnya dengan khusyuk. Ya. Karena menurut firman Allah, ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, hati akan menjadi tentram. Nah, sedang mengingat Allah atau zikir itu antara lain dengan sholat. Di lain ayat Allah katakan, aqimus sholah li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Di ayat lain begitu. Ketahuilah bahwa dengan kamu mengingat Allah, hatimu menjadi tentram. Jadi untuk menenteramkan hati itu banyak-banyak ingat Allah, banyak zikrullah. Insya Allah hati akan tentram. Dan itu petunjuk dari Allah, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka seharusnya orang yang mendirikan sholat harusnya hatinya tentram. Wong sholat itu kudune tentram kabeh ya ta? Lah banyak orang sholat ya tidak tentram, malah ada yang bunuh diri juga, wis sholatnya ora kan. Ya enggak? Sholatnya tidak berfungsi. Orang sholat kok bunuh diri itu masalah apa? Ya. Nah stres, lah kok stres sih ngopo? Tahu BBM naik, lah sing ngunggahke apa kowe ta? Wis benar munggah sak pole mbok ben wong BBM naik ana sing ngatur. Lah mau naik itu ndak bisa beli beras, ndak bisa ya ta? Ndak bisa beli beras enggak apa-apa, beli nasi saja kok. Ya. Itu kalau ngalami begitu enggak usah ribut, sebab kamu ribut ya tetap naik. Apa nek kowe ribut tuh ora naik ta? Ya, itu umat Islam diuji, ya dah. Allah telah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Akhir ayat itu wa basyiris sabirin. Itu ujian. Aja senenge nek beras murah, apa-apa murah, golek gawean gampang, jangan itu saja. Suatu saat memang kamu akan mengalami kesulitan. Bahkan Nabi kita mengatakan akan menemui satu zaman orang mencari nafkah untuk keluarganya, untuk dirinya saja akan mengalami sulit. Kecuali dengan cara yang haram. Mencari makanan halal itu suatu saat akan sulit. Kecuali dengan cara yang haram, yang gampang. Nah, kalau menghadapi zaman semacam itu bagaimana? Perintah Nabi, fa'alaikum bil harab. Kamu harus lari. Larinya kemana? Ilallah wa ila rasulihi. Larinya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sekalipun
ya, mencari makan yang mudah itu dengan jalan yang haram, kamu jangan ikut-ikutan. Tetap kita mencari yang sulit. Ya mencari yang sulit. Tetapi halal. Jadi sekalipun sulit, kalau itu halal, itu yang dicari. Sekalipun mudah, kalau itu haram, harus dihindari. Sebab harta yang haram, dosurnya kemarin sudah keluar kan? Haram masuk surga. Pakaiannya haram. Minumannya haram. Makannya haram. Di samping haram masuk surga, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, doanya tidak dikabulkan. Maka perintah Nabi, lari kamu. Lari dari yang haram itu. Kepada Allah, kepada Rasulnya, maksudnya tetap mencari yang halal walaupun sulit. Lah apa bisa? Pasti, karena Allah memerintahkan kulu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau Allah memerintahkan untuk makan yang halal dan yang thayyib, mesti bisa dicari. Mana mungkin perintah Allah kok tidak bisa diwujudkan, kan nggak mungkin. Mesti bisa. Hanya mudahnya saja memang untuk mendapat yang haram. Untuk mendapat yang halal sulit. Tapi kalau ada hadis Nabi menjelaskan, orang yang susah mencari nafkah, ya, untuk mendapatkan yang halal, itu bisa mengampuni dosa. Ada dosa-dosa yang tidak bisa terampuni oleh sedekah, oleh sholat, dan oleh haji. Hanya bisa diampuni karena susah payah mencari nafkah yang halal. Jadi susah payah mencari nafkah yang halal itu ada penghargaan tersendiri dari Allah, akan diampuni dosamu yang tidak bisa diampuni karena sholat, karena puasa, karena haji, karena sedekah, karena haji. Hanya bisa diampuni karena susah payah mencari rezeki tadi. Nah, sehingga tidak disia-siakan oleh Allah. Cari rezeki yang halal walaupun susah, dosanya diampuni. Di samping itu, kalau kamu dapat walaupun sedikit tetapi halal, itu mendatangkan berkah, kecukupan. Sekalipun banyak, kalau itu haram tidak mendatangkan berkah, malah membawa kemusnahan, musnah berkahnya. Sehingga walaupun jumlah hartamu banyak, tapi tidak ada berkahnya, sehingga kamu merasa tidak cukup. Tidak merasa cukup. Terus apa lagi? Apa ciri-ciri dari pria dan wanita yang soleh itu, Ustaz? Jadi orang yang soleh, wanita yang solihah itu banyak ciri-cirinya. Secara mudah aja, wanita atau pria itu selalu tunduk, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu soleh pasti. Dan solihah. Nah, untuk menjadi wanita solihah atau pria yang soleh, karena itu harus melaksanakan perintah dan larangan Allah, maka ngaji yo. Biar tahu larangan Allah itu yang mana, perintahnya Allah itu yang mana. Nah, perintah Allah dilakukan, larangan Allah dihindari, itu menjadi soleh. Karena orang yang soleh itu artinya yang bersuka beramal baik. Orang yang beramal baik akan mendapat berita gembira surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihah. Amal soleh. Orangnya orang soleh itu orang yang beramal baik. Ya. Yang namanya baik apa? Itu yang diperintahkan oleh Allah. Karena kebenaran, kebaikan itu datangnya dari Allah. Nah, kalau kita melaksanakan perintah Allah, menjadi larangan Allah dengan konsekuen, ya kita jadi orang soleh. Apalagi? Saya punya teman kerja yang mempunyai HP. Dia selalu miss call kepada teman prianya. Sering ketika selesai kerja, ia telepon dan SMS-an sampai larut malam. Dan ketika waktu kerja, saat bos kami pergi, ia gunakan waktunya untuk telepon dan SMS-an. Kalau diingatkan, ia tidak mau.
Apakah itu termasuk perbuatan maksiat? Oh iya, itu kerjanya tidak halal. Dia ning kono kok nyambut gawe malah ya, belanjane arep ning ora nyambut gawe mung SMS-an tok, teleponan. Ya, maka SMS itu sekarang katanya namanya SMS itu singkatan sarana menuju serong. Ya, SMS sarana menuju serong. Ya. Jadi mau serong tuh nggak usah pakai SMS saja. Pakai SMS, aja nanti mau di mana wis teko dhewe. Banyak itu yang terjadi begitu. Sudah punya istri, sudah punya suami, SMS-an dengan orang lain. Akhirnya berkencan. Ya, nanti ngapusi dengan suaminya. Mau ambil dagangan, mau apa alasannya. Saya suami ya percaya saja, itu pedagang kok. Dan ternyata dagangannya lain. Itu maka hindari. Kalau tidak bisa menahan jam itu lebih baik ora usah duwe HP. Nggak usah pakai HP. Ternyata HP-nya jadi jembatan maksiat. Nah kalau sekedar SMS, sekedar itu saja, ya maksiatnya sebatas itu. Tapi setan tidak cukup banyak maksiat dengan SMS itu. Mesti nanti bisa akhirnya berkencan. Kencan di mana? Dilalah wong entekan nek ngono ki mesti konangan. Ya, sudah kencane adoh-adoh nek ngendi no. Wong Solo kene kencan ning Gelanggu apa ning Klaten kono. Wis dilalah ning kono ya konangan wong entekan. Gula sing adoh sisan wis kencan ning Semarang kono. Wis. Dilalah ning kono ya kepethuk. Lah nek kowe mung arep menyembunyikan pandangan mata manusia dari warga NTA wis kesusahan, apalagi menyembunyikan pandangan mata Allah. Handlik nang ndi kowe? Handlik nang ndi? Wong jauh sana dah. Berkencan dah. Entane ning Solo kene. Nah, Solo malah pusate kok ya. Boncengan dengan orang bukan istrinya. Boncengan mubeng dilalah kepethuk wong Solo iki. Mikir lho kayak jadi bojone digonceng iki sapa kae. Ketoke kok kaya wong entek. Nah, kae dikawal ditutke tenan. Tenan ya. Ditekani ya gelagepan. Maka itu baru menyembunyikan pandangan manusia. Wes, sekarang WNTI sa Indonesia wis neng mbok kowe nang Sumatera kono ya konangan. Ya dah. Itu orang hapus-hapus kamu tahu ya, ada orang, kemarin itu ada orang yang mengaku dulunya agama Kristen, keluar sekarang masuk Islam. Ya, masuk Islam. Nah, ternyata dengan itu alat untuk penipuan. Datang ke NTA. Ya. Sana minta ceritakan saya sudah masuk Islam, dulunya Kristen, saya mau pergi ke Jakarta, ya minta sangulah untuk ini kepada keluarga saya di sana. Ya. Tidak diberi. Lah kok kapan itu? Pas dino apa ya? Minggu ya, minggu apa? Ning Gemolong kendi. Ke NTA Gemolong. Nah, ciri-ciri seperti itu. Terus di sana ada seorang ibu yang menemui di sana di kantor MTA, terus telepon saya. Telepon. Ya, ceritakan begini-begini. Oh, itu tunggal sing kene mau. Nah, dikiranya MTA Solo karo MTA Gemolong iki dianggap ora enek hubungane, wong adoh ya wong ngerti. Telepon. Pernah juga dulu dari MTA di pusat ini, ya. Terus ke MTA Surabaya sana. Pak Sariso nemui waktu itu ya. Nah, Surabaya. Sana ceritakan dia punya pondok pesantren, dia ini maunya ini terus ya. Telepon dia kenal karena pernah di MTA situ, memang pernah di situ, moro tamu itu. Tahu dia katanya menyebutkan kenal saya, pengurus MTA pusatnya ini disebut gitu. Nah, dibae bar maca papan nama dia. Di situ. Sampai di sana, Surabaya telepon ke Solo. Ya, mau kowe nek konangan to mesti udah.
Wong MTA ini paribasane ada jarum jatuh di Surabaya pusate ngerti kok. Iki mung dom jiglok ya. Akhirnya di sana mau pinjam uang, mau pinjam sepeda motor, langsung tak telepon dah. Itu celokno polisi itu orang hapus-hapus. Akhirnya dipanggilkan polisi, mau diurus ya. Akhirnya minta maaf. Ya minta maaf ya sulna we mesake. Bab nek dilebay dadi urusan ngapusi rong itu hasil malah wis tangkap polisi ya. Tapi disanksi nek kowe cek ngono meneh. Nah, sudah. Dulu pernah juga ada yang ngapusi tapi saya ketangkep juga. Ngumpul ke wong. Ya dah, ngumpul ke wong iki MTA bangun apa itu? Gedung apa bangun apa ini cari tukang masak. Terus tukang-tukang masak itu kumpulkan. Terus dengan membagi sembako suruh bayar 10.000. Sembakonya kira-kira harga 70.000 atau berapa, suruh bayar 10.000. Nah, siapa yang bayar dulu, ditambah nih kabeh bayarannya. Terus besok jam 9 kamu ngumpul di sini, nanti dijemput dari MTA tukang masak. Akhirnya jam 9 dong lumpuk, kok ora dipethuk-pethuk. Lah MTA ora tahu duwe masak apa itu, duwe gawe dadak cari tukang masak itu enggak pernah. Dan tukang masak tangkas-tangkas tuh laki-laki kok. Ya, kalau korban itu 4 hari punya kerja. Panitia korban ada 1.000 orang kurang lebih. Dan itu makan semua 4 hari. Makan tiap hari, masak besar terus ora tau nyambat tukang masak kok. Bangun gedung tidak pernah nyambat kok enek. Nah, di sini itu nanti ada lagi ya, modusnya sama, MTA mau bagi sembako suruh bayar sekian, nanti harganya sekian. Sesuai konangan. Akhirnya sudah ditangkap di Sukoharjo sana. Sudah konangan. Ini wong sing kenal MTA ya, ora mungkin MTA ngedum sembako kok ndak kon bayar ora mungkin gitu. Nah. Dadi kira neng kene terus ning Sukoharjo rumasane adoh karo MTA ning kene mosok krungu ning kono malah ketekel ning kono ya. Nah, Sukoharjo ada MTA juga kok. Di mana-mana ada. Maka kalau kamu mau berbuat maksiat menutup mata dari pandangan orang MTA-nya aja susah. Bagaimana kamu bisa menutup pandangan mata Allah? Sedang Allah itu selalu melihat, menemani kita ini ditemani Allah di mana saja kita berada. Jangan coba-coba itu mau menyembunyikan dari pandangan Allah. Pasti tidak bisa. Apalagi? Itu kembali lagi ya. Jadi HP yang jadikan jembatan maksiat itu lebih baik rasa duwe. Kalau dia punya, kamu sebagai suami, istrimu punya HP sing dinggo HP-nan kan jaluken wae rasa dinggo HP. Kalau suami ngerti istrinya punya suami, suaminya punya HP. Jarine dagang lha kok isine SMS karo cah wedok sing dudu makna wis jikuken wae rasa HP-nan. Telepon aja, pasang telepon di rumah. Nah, nek telepon di rumah kan rada ora iso dikantongi ta, telepon nang omah kuwi. Nek HP iki mbok nang omah barang yang WC barang dikantongi. Wis. Kalau nek SMS sewaktu-waktu pas saya tinggal di WC engko diwaca bojoku ya, mula nang WC digowo. Wis anggere HP yang ndi dikantongi kuwi perlu dicurigai. Wis ta. Apalagi kelanjutannya, bagaimana sikap saya kalau teman saya tadi tidak mau diingatkan, walaupun hati saya itu jengkel dan kesal kepadanya, karena semua pekerjaan yang ia kerjakan tidak beres, Ustaz. Ya sudah, maka diingatkan saja. Kalau tidak mau diagar-agar, tak lapor ke majikan gitu. Pekerjaanmu tidak beres, gajimu jaluk utuh, padahal di sini kamu untuk kerja, tetapi kamu hanya pacaran saja. Kon kerja kok malah SMS-an, teleponan. Ya, tentu begitu tentu tidak selesai pekerjaannya. Maka gaji yang diterimanya tidak halal begitu itu. Ya. Nek nekat ora gelem mari kandhane majikane. Usul ya. Kalau waktu kerja supaya HP dikumpulkan di kantor semua gitu. Ya ta? Nah, kalau HP-ne kumpul ke kabeh lah wis.
Atau mungkin dia nanti bisa SMS terus. Apalagi? Bila wanita sedang haid sebelum 7 hari, apakah tidak boleh mandi keramas? Sekalipun hal itu hanya untuk membersihkan rambut, Ustaz. Oh, boleh. Oh, boleh kecuali kalau kamu memang hadisnya pendak siji surah ya. Nah, entuk. Hadis iki mbok kowe sedang haid, tidak sedang haid, sewaktu-waktu boleh. Ya, boleh. Biasanya kan ya mandi apa enggak? Harus biasa mandi ya, haid atau tidak haid ya mandi. Hanya wajib mandi kalau kamu akan mengerjakan sholat dan sudah selesai haidnya. Kalau haid sudah selesai, mau sholat, wajib mandi. Nah kalau dalam haid, mandi apa boleh apa tidak? Boleh. Sekalipun kamu sudah mandi, sudah keramas, tapi belum entuk sholat, belum dapat sholat. Karena kamu masih belum bersih, belum suci dari darah haid. Nek aduse entuk wae ning salate rong entuk. Nah kalau sudah bersih, sudah selesai haid, langsung salat tidak boleh nek urung adus gitu lah. Nah, jadi mandi itu wajib bila mana akan mengerjakan salat setelah dia selesai datang bulan atau nifas, selesai haid lah. Apalagi? Saya mempunyai ibu angkat usia 58 tahun. Saya diadopsi ketika baru berumur 2 tahun. Dan sudah dianggap anaknya sendiri. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali ibu angkat saya itu beserta keluarganya. Saya seorang perawat dan juru pijat tradisional. Apakah boleh jika ibu angkat saya itu sakit lalu saya rawat? Jika saya pergi kuliah atau pulang ke desa, saya diciumi ibu angkat saya itu. Ya. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Boleh, ibumu sudah 58 tahun ini wis ora karep apa-apa. Iyalah, boleh. 58 tahun kan sudah tua. Tidak ada anak lain kecuali kamu, ya sudah toh. Kasih sayangnya diciumi ya, loro dipijeti, oh udah 58 tahun. Boleh, tidak apa-apa. Kecuali kalau ibu angkatmu baru umur 25 tahun. 30 tahun, nah itu jangan nanti bisa salah kedaden nanti ya dah. Apalagi dalam tablet Hasanah terbitan Selupos 3 Februari 2006 ada sebuah terjemahan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada warok yakni teguh beragama yang lebih baik daripada menjaga diri, tidak ada ibadah yang lebih mengesankan daripada tafakur, dan tidak ada iman yang lebih sempurna daripada malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Mohon diterangkan dan dituliskan hadisnya, Ustaz. Hadis itu menurut penelitian setelah diteliti bunyinya la waro'a kal kafi wala ibadata kat tafakuri wala imana kal hayai wasobri. Riwayat Tabrani. Kemudian huwa, keterangannya di sini huwa hadisun maudhu'un qala fil majma'i. Wa fihi Abu Raja al-Habtiyyu wasmuhu Muhammadu bin Abdillah wa huwa kadzabun. Ya. Jadi hadis itu palsu. Bukan hadis itu. Karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Raja al-Habti. Nama aslinya Abu Raja al-Habti itu Muhammad bin Abdullah. Dia adalah pembohong. Jadi hadis itu hadis palsu, bukan hadis yang betul, pembohong. Tidak boleh dipakai. Apalagi? Di kalangan muslimah sekarang ini ada bermacam-macam model jilbab yang tipis, sehingga jika dipakai akan tampak cemrawang. Banyak muslimah memakainya karena corak dan warnanya pun bagus. Untuk itu kami mohon Al-Ustadz memberikan nasihat mengenai hal ini, karena hal ini sering kami jumpai, tetapi tidak sesuai dengan syariah, Ustadz. Kan sudah tahu fungsi jilbab itu apa, ya? Coba dibaca kembali. Surat Al-Ahzab 59.
Maka orang itu memakai kudung itu supaya ngerti fungsinya apa. Apa nggo aksi-aksi, apa nggo apa lah gitu. Sekarang memang banyak kudung itu hanya mengikuti mode. Mode. Walaupun dalam Al-Quran menuntunkan supaya menjulurkan kain kudungnya menutup di dadanya, malah ada orang perempuan yang berkudung dadanya malah dibuka, ditutup gulunya. Dadanya itu dibuka, ada bolongannya sedikit gitu toh. Nah, itu tidak ngerti fungsi kudung. Coba dibaca surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Terus surat An-Nur ayat 31 atau 32 itu. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulir irbati minar rijali awit tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya ke dadanya. Sampai situ aja. Ya. Yang ditanyakan tadi kan masalah kudung loh. Ayat itu menjelaskan wanita-wanita muslimah itu hendaklah ya, menutup kain kudungnya sampai di dadanya, sampai ke dadanya. Jadi kalau pakai kudung itu yang panjang, dadanya tertutup oleh kudung itu. Jangan dibuka. Ditutup. Nah, kalau memakai kudung malah dadanya dibuka, diubetkan dengan lehere, itu namanya kan tidak paham kudung. Fungsinya kudung apa? Fungsinya apa? Untuk menutup aurat. Jadi jangan sampai kamu termasuk orang memakai pakaian tetapi seperti telanjang. Kita yang ngaku kudung, ning dadane menonjol malah diketokke. Padahal ya harus ditutup. Harus ditutup. Malah diketokke. Dibetke nggon gulune ya. Nah itu mode. Boleh kamu pakai mode seperti apapun tapi jangan menghilangkan prinsipnya. Prinsip. Maka wanita-wanita yang pakai kudung-kudung lebar-lebar itu lebih baik itu. Lebih terhormat. Dan susah untuk melihat orang tertarik dengan begitu kan. Apanya yang menarik? Wong dadanya ditutup, pakainya ditutup. Lebih baik. Jangan pakai kudung untuk aksi-aksinan. Lagi pakai kudung yang tidak paham pakai kudung itu. Biasanya ora tau kudungan. Kau nek arep tilik haji pakai kudung, ya. Kudungnya ya mong disampirke ning nggon gelungane. Gelungane gede, kudungnya centelke nggon gelungan gitu. Kan ora mudeng tapi. Ora mudeng. Sasa ya mau dikulpuke ngono tok, rambutnya kepalanya tampak semua, ya kudungnya mong dikokke ning nggon separuh sirah.
Jadi kudunge rada ora ning ngarep nutupi bathuknya, dia keningnya ndak, tapi pas kok ke dhuwur dadi bathuke ketok separo. Malah rambutnya disasak kuwi ditokke. Rambutnya disasak tokke nganggo kudung. Ini orang yang tidak paham fungsinya kudung. Kudungnya tipis begitu ya. Itu kan orang tidak paham. Lah kamu paham, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Maka tidak usah menyalahkan mereka karena mereka tidak tahu. Lah kita yang tahu itu mari mulai ibda bin nafsik, mulai dari dirinya sendiri, memakai kudung cara Islam itu bagaimana. Karena fungsi kudung tadi supaya kamu mudah dikenal kalau kamu wanita muslimat. Itu surat Al-Ahzab 59 tadi. Yang kedua supaya kamu tidak diganggu. Ya, karena mau ganggu gimana? Wong aurat-aurat yang menarik perhatian laki-laki, yang bisa merangsang nafsu laki-laki tertutup semua kok. Ya, sehingga orang melihat tidak akan terganggu. Pandangannya tidak terganggu, tertutup. Maka dia selamat dari gangguan. Sama tidak diganggu, yang kedua mudah dikenal oleh wanita muslimat. Maka perlu diketahui fungsi kudung itu apa. Apalagi? Bagaimana cara menghindari khalwat dan ikhtilat? Dan apakah pembicaraan yang tidak berguna lewat telepon dengan lawan jenis termasuk khalwat, Ustaz? Iya, mulut HP-ne didol. HP-ne didol. Kowe meneng-meneng bae bojone turu jam 1 bengi lah kok kowe melek dhewe, bae ketae melek dhewe ning kene bae nek kancane ya iso ngomong-ngomong telepon bisik-bisik. Ya ta? Tangi turu bar subuh klepat lunga bae kencan. Nah itulah, maka kalau itu jali jembatan setan wis luwih slamet ranggo HP. Sekarang zamannya zaman rusak, pergaulan bebas, ya. Cek tambah HP sisa. Bisa orang karena HP bisa zina. Bisa menipu suaminya. Kencan dengan pacarnya. Sudah punya suami, dia pernah punya pacar dulu. Nah, kebetulan ada suatu kesempatan dia kencan dengan pacarnya itu di suatu tempat, ya, pamit dengan suaminya. Suaminya tidak menduga, ngerti baik kencannya lewat HP. Katanya ke tempat mbahnya, diguleki ora enek, tiba-tiba digawa lunga. Setan kan itu, pandai setan itu. Setan itu membujuk manusia sampai mati di jalan setan. Sedang Allah menghendaki wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan biasanya enggak kuat untuk apa itu? Bicara mesra-mesranya lewat SMS, lewat telepon, enggak, mesti kepengen ketemu. Ya, kalau ketemu laki perempuan mau apa? Jangan kamu berdua, yang ketiga adalah setan. Kalau sudah laki perempuan di dalam kamar atau di mana tempat sepi sendirian nggak ada orang, Allah hilang juga ya. Sepertinya kalau sudah tidak ada orang itu Allah nggak tahu. Nah, saat itulah setan aktif untuk melakukan kegiatan maksiat. Pokoknya digoda sampai matilah, mati di jalan setan. Terus? Saya siswi SMP. Ketika SD dulu punya hutang puasa, tetapi lupa berapa jumlahnya. Sekarang saya ingin membayar hutang puasa tersebut. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya dibayar sak pol-pole itu. Kenapa kok nganti utang kok lali? Nah, ora dicatet ya. Atau mungkin karena dulu belum sadar, urung ngerti. Nek poso cek utang cek ngapusi wong bengi sahur esuk dolan mangan. Wong tuane ora ngerti kok pokoke poso buka melu buka gitu dah. Itu waktu di SD. Nah sekarang kita gede paham ya sudah istighfar aja lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa yang telah lalu karena tidak tahu.
Karena terlupa, karena tersalah, karena sembrono, karena tidak tahu. Sekarang telah mulai ngaji dengan betul, ngerti baru. Berarti utangku dhisik ku sahur, tapi wis pirang-pirang tahun ditangi pira ya lali ya dah. Ya mohon ampun aja kepada Allah. Apalagi di Asrama Putri Gemolong ada informasi di majalah dinding asrama bahwa di negara Oman ada seorang remaja putri berubah menjadi hewan seperti monyet karena menghina dan membanting Al-Quran. Di situ juga ada gambar perubahannya. Apakah hal itu benar dan boleh dipercaya, Ustaz? Ora. Qurannya jadi percaya. Ya, kalau itu hanya Quran, jangan dipercaya 100%. Kalau itu Quran, jangan diragukan 100%. Mesti benernya kalau Quran. Ya dah? Berita Quran itu belum tentu benar. Banyak salah. Apalagi wong dadi monyet tenan iki enek. Zaman saiki ya. Zaman saiki wong dadi monyet. Kalau dalam Quran memang ada. Ya, orang ahli kitab Bani Israel itu karena selalu melanggar larangan Allah pada hari Sabtu, dikandani nekat, akhirnya kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Itu pun ada dua pendapat. Yang satu berpendapat jadi kera betul orangnya itu. Jadi babi, jadi kera betul. Yang satu berpendapat maksud jadi kera itu bukan manusianya jadi kera, tetapi manusia kera. Wujudnya manusia, wataknya seperti kera. Kera aja kera yang hina. Bukan beruk yang untuk dikongkon uang ngunduhke kelapa. Wah, ini kera yang hina, kera nakal. Ada tuh kera itu yang nakal. Kamu lihat aja. Kera-keranya ada yang baik, dengan kera yang kecil itu kadang kasihan, malah digoleke pangan. Nek untuk kera yang nakal iki wis kera cilik-cilik mangan rebuti. Ada akhirnya kera kecil kan enggak dapat uman, bagian direbuti karo nakal-nakal ini. Jadi kera yang hina, dipilihkan kera yang jelek. Nah, itu sifatnya. Kalau manusia ada seperti kera, mengapa begitu? Itu sebagai hukuman karena suka melanggar larangan Allah. Apalagi? Tetangga saya akhir-akhir ini usahanya baru macet, sehingga perekonomian syarat. Ditambah dua anaknya kemarin opnam di PKU karena demam berdarah. Bolehkah saya memberi zakat mal karena sangat membutuhkan biaya yang banyak, Ustaz? Oh boleh, kalau dia miskin boleh. Boleh. Ya. Kalau dia butuh biaya yang banyak, hanya satu tidak punya uang, macet usahanya, tapi depositonya banyak, ya, ada motornya punya, TV-nya berwarna 29 in, itu bukan orang miskin. Nah, karena bukan orang miskin, maka tidak boleh disaluri zakat. Kamu membantu dia boleh, tapi kalau zakat kamu serahkan pada dia tidak boleh. Karena zakat itu bagiannya orang miskin, sedang dia orang kaya. Hanya saat itu aja pas tidak pegang duit, tapi sebenarnya dia punya. Gitu. Deposito kalau diambil tidak saatnya kan nggak boleh. Nah, baru macet pekerjaannya, sebelum itu pekerjaannya lancar, gajinya cukup besar. Sebagian untuk makan, sebagian ditabung, sebagian untuk beli emas, sebagian untuk... Nah itulah. Nah, sekarang macet. Kita era nyambut gawe, ning perhiasannya banyak, deposito ada, mobil ada. Lah, bukan orang miskin itu, jangan diberi zakat. Apalagi? Tapi kalau dia memang orang miskin betul, wis miskin, nyambut gawe ora cukup, apa neh macet sisan, di PHK sisan, nah, itu betul-betul miskin dah, boleh diberi zakat. Lagi? Barang-barang selain emas, misalnya pakaian, apakah juga perlu dizakati, Ustaz? Tidak ada zakat pakaian tuh nggak ada. Lagi? Terus? Saya siswa SMA MTA Surakarta. Di perpustakaan sekolah ada buku yang berjudul Berdialog dengan Jin Muslim. Di situ tercantum cara bertemu dengan jin dan sifat-sifat jin. Apakah itu dapat dipercaya, Ustaz? Nah, ada dalilnya enggak?
Kalau disertai dalil-dalil Quran dan Sunnah dan sebagainya, ya bisa dipercaya. Kalau tidak ada dalil, cuma karangan pendapat, nggak usah dipercaya. Dan saya katakan masalah jin itu sendiri masih jadi perdebatan rame. Ada orang mempercayai jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin sing muslim kuwi gaene nggotongi wong nek turu ning pengimaman ki lho. Turu ning pengimaman. Imaman nggo turu akhirnya jinnya yang muslim marah mau salat enek wong malang nang pengimaman gotong ning kolah. Terus gue sok cerita, aku tenan nih turu ning pengimaman masjid kuwi digotong jin aku. Ya ta? Lah kok ngerti nih kok aku ngerti iki turu ki ning kolah lho. Pindah neng kolah, tapi sing gotong jin sadian sambel ya. Kancamu dhewe iki lho. Gotong. Wis mar kowe krungu tembung rame nek kowe turu ning kono gotong jin. Lah terus kira kowe turu kono digotong tenan kancamu. Gandeng duwe nek turu ya ngebu banget. Digotong barang wis ora krungu, ora tangi, akhirnya esuk cerita rame. Lah jin iki jare makhluk halus kok iso gotong wong iki piye? Sing gotong piye gitu lho. Tidak perlu percaya ya. Terus? Saya punya saudara perempuan. Orang tuanya dulu tidak nikah secara agama. Hanya nikah sego dalam istilah Jawa. Apakah saudara perempuan saya itu mahram dengan anak laki-laki dari bapaknya yang lain ibu, Ustaz? Coba balen no. Saya punya saudara perempuan. Orang tuanya dulu tidak nikah secara agama. Hanya nikah sego dalam istilah Jawa. Apakah saudara perempuan saya itu mahram dengan anak laki-laki dari bapaknya yang lain ibu? Jadi kalau secara hukum formal, anak tadi karena lahir tidak, bapaknya tidak nikah, berarti anak itu tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Kemudian bapak tadi punya istri lagi, punya anak perempuan atau punya anak laki-laki. Maka anak dari bapak ini dengan anak perempuan tadi secara formal hukum dia bukan mahram. Ya ta? Artikan tak ke iki tunggal bapak. Wah, ora nikah, dia ndak punya bapak. Ndak punya bapak. Bagaimana bisa mahram? Wong dia ndak punya bapak. Maka secara formal hukum dia bukan mahramnya. Apalagi mulane aja sok ngono kuwi marai ruwet. Mahramnya kan marai ruwet ta kuwi. Kia dudu mahram ning arep dipek bojo, padahal kuwi ya anake kuwi tenan ning ora nikah. Nek ora nikah ora diitung anake. Maka kalau bapaknya mati ya tidak dapat warisan dia. Tidak dapat warisan anak itu. Secara hukum Islam tidak dapat warisan. Apalagi? Tanggal 12. Menyentuh farjinya sendiri tanpa dialasi kain, apakah membatalkan wudu apa tidak, Ustaz? Nah, kok nyentuh-nyentuh ngapa ta? Di wudu kok nyentuh-nyentuh? Harus salat kok ndadak dolanan sik ngopo? Jadi itu tidak batal ya. Tidak batal. Yang batalkan wudu ya keluar sesuatu dari dua jalan, kencing, kentut, berak, itu batal. Taraket, nifas, batal. Nah, bersetubuh, keluar mani atau tidak, batal. Kalau menyentuh tidak batal, karena itu bagian dari tubuhmu sendiri. Tidak batal. Kamu lihat nanti dalam brosur tentang seluk-beluk bersuci. Yang buku udah ada seluk-beluk bersuci, di situ dibahas dengan dalil-dalilnya lengkap. Apalagi? Dari sebuah hadis, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka janganlah berlutut seperti berlututnya unta. Hendaklah ia meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya.
Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad sahih, disahihkan juga oleh Abdul Haq dalam Ahkamul Kubra. Dikatakan pula dalam kitab Tahajud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan lebih dahulu dua tangannya ke atas tanah sebelum dua lututnya. Ibnu Huzaimah, Daruqutni, Al-Hakim. Disahihkan, disepakati oleh Az-Zahabi. Adapun hadis yang tidak sependapat dengan hadis ini tidak sahih. Hal ini dijelaskan oleh Malik dan Ahmad, seperti dalam Tahqiq Al-Jauzi dan Marwazi dalam Al-Masail. Kamu buka lagi brosurnya, nanti kamu baca teliti ya. Brosur itu sudah dikeluarkan. Tahu tanggal 1 Mei 2005, belum lama kan? Brosur sholat ke-15. Nah, kamu baca di situ nanti. Ini akan lihat kamu. Jadi saya minta kamu mencari brosur ke-15 tuntunan sholat itu tanggal 1 Mei ya tahun 2005. Di situ dijelaskan. Dalil-dalilnya pun ditulis di situ. Bagaimana yang seharusnya, yang benar bagaimana, kamu baca sendirian. Terus? Apakah kita boleh meruqyah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti Anas berkata kepada Sabit, maukah kamu aku ruqyah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah? Sabit berkata, mau. Ya, boleh. Bukhari. Kalau memang itu ruqyah mencontoh Nabi boleh, jangan mengada-ada sendiri. Nah, yang dicontohkan Nabi, kamu mengikuti seperti contohkan Nabi, boleh saja. Nah, dicontohkan itu. Terus? Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 dituliskan, zikirlah dengan tidak mengeraskan suara. Bagaimana dengan acara TV? Zikir bareng dengan ustadz. Misalnya zikir bersama orang banyak dan keras, terdengar di speaker dan sebagainya, Ustaz. Sudah tahu kan? Manut TV apa manut Quran? Nek nggon Quran, kalau zikir pada Allah, doa kepada Allah jangan dengan suara yang keras. Ya, dalam hadis Nabi dijelaskan kalau kamu memohon pada Allah jangan suara keras, karena Allah itu zat yang tidak tuli. Jadi Allah itu bisik-bisik sudah dengar, tidak usah keras-keras. Itu Quran dan hadis. Sekarang TV lain dengan Quran dan hadis. Lakukan manut TV apa manut Quran? Manut TV meluwo. Meluwo. Coba dibaca ulang itu ayatnya. Yang kamu tanyakan tadi. Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Kan? Tidak mengeraskan suara. Zikir kepada Allah itu tidak mengeraskan suara. Berendah diri dengan rasa takut, tidak mengeraskan suara. Karena bagaimana kalau dikeraskan suaranya dengan bareng-bareng malah tambah loudspeaker 25 in. Itu berapa dah? Nah, lagi ayatnya berbunyi begitu, kamu lihat seperti itu. Lah kowe manut sapa? Ngono kok ndadake kok aku. Terus doa, sekarang doa. Ayat 55. Itu tadi cara zikir, sekarang cara berdoa. Jadi Allah itu yang mengatur manusia ini. Kalau kamu mau memohon pada Allah, diatur oleh Allah caranya begini kalau kamu memohon. Surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu yang berdoa. Nah, ini ada hadis Nabi. Kalau kamu berdoa kepada Allah, jangan keras-keras suara, karena kamu menyeru kepada zat yang tidak tuli. Ayat ini memerintahkan berdoalah kepada Allah dengan rendah diri, dengan suara yang lembut.
Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Sudah toh, Qur'annya sudah jelas, Quran itu laroi bafih, mesti benarnya. Sekarang kamu lihat praktek orang yang berbeda dengan bunyi Al-Quran itu. Kira-kira Qur'annya sing salah, sing diwai Qur'annya, apa manusianya yang perlu dirubah sikap caranya. Nek dikandani ya eleke apa wong dikir wae lho. Apik dikir ya apik, mung eleke ora nurut Quran iki. Ora nurut tuntunan agama gitu lah. Enggak nurut. Ya silakan kalau mau begitu silakan, lana amaluna walakum malukum. Kok nek pancen bener ganjarane ya peken. Ya. Sing bener kuwi nek kuwi dosa wis dilekke nggon Quran ora nurut ya rasakno akibate kan gitu kan. Kita enak aja enggak perlu repot-repot. Kita menghormati orang begitu. Silakan. Terus dalam Al-Quran, orang yang melanggar sumpah dianjurkan puasa 3 hari. Puasanya itu 3 hari berturut-turut apa tidak, Ustaz? Di situ tidak dijelaskan 3 hari berturut-turut atau tidak. Hanya di situ ada urutannya. 3 hari itu kalau kamu tidak mampu memberi makan. Jadi pertama memberi makan 10 orang. Kalau tidak mampu memberi pakaian, kalau tidak mampu baru ditempuh puasa 3 hari. Kalau tentang puasa yang diterangkan berturut-turut atau tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan kok harus berturut-turut. Apalagi? Dalam brosur Tarikh ke-146, dalil-dalil yang disebutkan atau diuraikan semua berasal dari kitab Ibnu Hisham juz 5. Tanpa disebutkan dalil tersebut termasuk hadis riwayat siapa dan sanadnya dari siapa. Apakah dalil-dalil tersebut semua termasuk hadis? Mohon penjelasan dan mohon maaf kalau ada salah, Ustaz. Kamu baca yang teliti. Ya kan sudah dijelaskan situ. Jadi Ibnu Hisham itu siapa? Ibnu Hisham itu nama penyusun kitab Tarikh itu. Jadi diambilkan dari Ibnu Hisham. Itu maksudnya kitab Tarikh yang disusun oleh Ibnu Hisham. Nah kalau di situ apa itu brosur yang ke-146 tersebut dikutip dari kitab tersebut, itu maksudnya dari kitabnya Ibnu Hisham itu. Nah, adapun yang Tarikh 145 brosur tersebut dikutip dari riwayat Bukhari, itu hadis. Kalau riwayat Bukhari itu hadis. Kalau itu tadi kitabnya Ibnu Hisham. Dan disusun oleh Ibnu Hisham. Apalagi? Bagaimana hukumnya di dalam Islam mendonorkan organ tubuh, baik masih hidup maupun sesudah meninggal? Misalnya donor ginjal atau jantung, Ustaz. Ya boleh. Boleh. Nek urip ya gelem. Ya, donor itu biasanya diambilkan ketika orang itu sudah mati. Donor mata orang boleh itu. Jadi orang sudah mati, matanya didonorkan untuk orang yang masih hidup, itu boleh. Lah mati pun ya. Menurut keterangan dokter itu orang mati itu pada jangka waktu tertentu itu mata itu masih bisa dipakai. Kecuali kalau sudah matinya lebih sudah 1 hari, 2 hari itu ora kanggo, mati tenan. Kalau begitu mati ya, orang meninggal sek itu waktu kira-kira jangka 1 jam apa kan, mata itu masih bisa dipakai untuk orang hidup. Nah, timbang mati ya ta? Moto akhirnya dipangan set wae. Nek jene wong iso nganggo mbok wis ben tinggo. Tinggo. Wah, engko nek terus tak donorke moto toh nggo maling piye? Konggo nginjeni wong, nggo masya lah. Gue wis nek wis nyoro itu kamu tidak salah, yang salah yang make dia sudah. Kalau matamu didonorkan dah diperek dari matanya dia sudah. Boleh malah bermanfaat daripada tidak ada gunanya, mubadir. Wis ben dinggo kono.
Orang yang buta-buta terus kasih donat bisa lihat, wah betapa senangnya. Apalagi kakak saya kerja di studio foto yang tentunya sering melakukan pemotretan. Bagaimana hukumnya pemotretan terhadap wanita yang bukan mahramnya? Sebab kadang-kadang mereka berpakaian minim, Ustaz. Kalau dia tukang foto, tukang foto, kon foto ngono ya. Ya ndang gelis cepet ndang wis aja kok malah diincon ra wis. Kon foto dah anu sedikit begini sedih ora wis. Kuwi jenenge wis tukang foto nakal itu. Foto ya udah jepret dan sudah. Apalagi makmum masbuk yang menambah kekurangan rakaatnya, apakah harus dimulai dengan membaca doa iftitah dan suratnya atau cukup membaca Fatihah saja, Ustaz? Ya, tidak usah baca doa iftitah. Baca surat kalau memang dia masih dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Artinya imamnya sudah salam, dia baru dapat 1 rakaat. Atau dia baru dapat 2 rakaat. Nah, rakaat dia kan baru 1 atau kedua, lah itu baca surat. Kalau sudah saudara dapat masbuk tadi, imamnya selesai, kamu sudah masuk ke rakaat 3, ya tidak perlu baca. Kalau iftitah jelas dia baca, sudah. Iftitah itu permulaan, ya, sudah rukuk, sudah sujud, sudah berdiri, ya, tidak usah baca iftitah. Apalagi? Seorang tukang becak mengantar penumpangnya ke tempat pelacuran. Apakah ada larangannya, Ustaz? Kalau kamu tahu, hindari. Insyaallah nanti Allah beri rezeki lain. Ya. Nah, orang ngerti, orang sah tekon. Tukang becak iki temudi ini. Ngono, terken nang kono kae. Ajeng napa mriku? Aja terke kamu membantu. Membantu. Tukang becak juga muat laki perempuan bukan istrinya. Ya, pacarnya. Gelem apa ora? Mula rasa tekon, becak teng pundi? Oh, pasar gede wis kene numpak kene. Lah teko iki bojomu padha. Wong becak usil ngono ora payu. Apalagi? Apakah orang yang rambutnya gondrong itu bisa menghambat dakwah, Ustaz? Ndak, ya bisa ya tidak. Sing rambutnya gundul ya iso. Nah, ya. Definisi gondrong ini biasa saja, Pak. Iya definisi gondrong itu. Seperti saya gondrong enggak? Ya? Nabi itu rambutnya sampai di pundak. Di rambutnya Nabi itu sampai di pundak. Gondrong pernah Nabi? Jadi jangan dikira Nabi gundul. Rambutnya sampai di pundak sini. Tapi rapi, ya kan? Yang menghambat dakwah itu bukan gondrong. Bisa juga orang rambutnya gondrong malah simpati. Wah, ini rambutnya gondrong tapi ya namanya bagus, hanya fasih, omongannya betul, dipraktekkan dalam perbuatannya saya lihat ya betul ya. Itu. Jadi nyata tidak semua orang gondrong itu jelek. Ya. Tapi itu orang itu gundul malah ratau. Ya, ketake gundul. Ya, dakwah pinter ngomong tok, ora tau nyoto, ora diamalke gitu. Nah, maka kalau orang tahu, ojo ndelok gondrong dan gundulnya. Undur maqala wala tandur man qala. Ya, lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Sekalipun yang mengucap itu budak Habasah yang kepalanya seperti kismis. Ngerti kismis? Kismis itu hitam-hitam sing nang roti lho. Ya. Jadi kepalanya itu seperti kismis. Ireng ning ora rata, delemok. Roti kismis iki ora ya ireng-irenge rak mung gon-gonan gitu. Di rambutnya berintik, merentel-merentel, ora ketel gitu. Ya seperti kismis katanya. Kalau itu yang dibicarakan, yang diucap itu Quran, wajib ditaati. Sekalipun yang ngomong seorang menteri agama, menteri agama kurang apa lagi. Kalau itu tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, tidak perlu ditaati. Jadi,
Yang perlu ditaati menterinya atau budaknya? Ucapannya. Kalau ucapannya benar, keluar dari siapapun, ditaati. Lah, sekalipun yang mengucap tidak mengamalkan, itu urusan dia. Tapi ucapannya tadi bagus, baik. Perkara daerah ngamalke kan salahnya dia. Salahnya dia sendiri. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi orang yang pinter ngomong tapi tidak mau mengamalkan, itu besar dosanya. Jadi itu dakwah itu bukan masalah gondrong dan tidaknya. Yang penting dakwah itu menyampaikan kebenaran, menyeru manusia kepada Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nyeru manusia kepada Islam. Islam itu Quran dan Sunnah. Ya. Maka setiap dakwah, kalau seorang dai mendakwahkan Islam, harus sumbernya dari Quran dan Sunnah. Aja jare nerang ke Islam digoleki nggon hadis reneng, nggon Quran reneng, ketemu ning kitab Dharma Gandul. Ya. Bukan, enggak boleh itu. Islam itu Quran dan Sunnah. Jadi keluar dari Quran dan Sunnah, laisa minal Islam. Temune ning nggon kitab Takbir Mimpi, ya toh. Banyak orang Islam yang tidak paham kitabnya sendiri adalah beli kitab-kitab macam-macam itu. Neng misal ingin alun-alun kan eneng dong dodol Takbir Mimpi, Takbir Kedutan itu ada. Nek kowe kedutan moto kanan arepe entuk apa ya. Nek kowe mimpi apa eneng apa itu lah kowe. Nah gitu itulah menyuburkan kemusyrikan. Musyrik itu enggak boleh, orang Islam enggak boleh percaya kepada mimpi kedutan apalagi itu ada, itu mimpi kebange wong turu. Nek kowe nabi lah gitu, mimpine nabi itu wahyu. Kowe mimpi mabur wae mah tiba kok ngamben. Mimpine wah iso mabur wae mabrek. Lah waktu jatuhnya dari amben ke bawah tadi mungkin kaya ngeleyang kaya mabur gitu. Apalagi sebenarnya saya dan istri ingin sekali bertemu dengan Al-Ustaz. Akan menanyakan tentang masalah rumah tangga. Perkawinan kami tidak mendapat persetujuan orang tua. Saya sudah punya anak, tetapi keinginan saya bertemu atau sowan Al-Ustaz gagal terus. Caranya bagaimana jika ingin sowan? Saya minta saran-sarannya, jalan saya dulu gelap. Setelah saya tahu isian pengajian MTA, kemaksiatan yang dulu saya lakukan semakin saya jauhi. Saya mantap mengaji di MTA yang menjelaskan langsung dari sumbernya. Tetapi ada juga warga MTA yang ucapannya dengan perilakunya berbeda. Yang saya harapkan MTA membuka cabang di daerah Tuban atau Lamongan. Terima kasih. Ya, ketemu Ustaz memang susah. Kalau kamu tidak bawa gula teh nggak mungkin ketemu. Nah, ya. Kok padahal kayak dukun wae. Temu Ustaz sudah jelas, rumahnya jelas, kantornya jelas, ya. Datang aja ke kantor. Kalau kamu mau ketemu saya, ya memang kadang-kala kamu datang, pas saya pergi seperti kemarin. Tamu-tamu datang, saya ada undangan seminar internasional di UMS sana. Jam 8. Nah, kamu datang jam 9 atau setengah 9 yura ketemu. Tidak ada, ya dah. Kemudian waktu itu kamu datang, saya pas berangkat ke Pati, yura ketemu meneh. Ya dah? Terus nangguh, oh biasanya Setu Ustaz ada, Setu Moro saya pas berangkat ke Banjarnegara waktu itu. Itu bukan saya ndelik, hanya karena waktunya saja yang maka kalau saya kencan-kencan dengan orang yang mau ketemu saya, kapan itu saya nggak berani, sebab kadang-kala acara mendadak begitu. Sekarang kalau mendadak kan, nggak bisa kan? Ya sudah, kalau kamu baru ketemu, kalau hari Senin, Rebu, Jumat, saya buka praktek di kantor. Praktek di kantor, Senin, Rebu, Jumat. Kalau Kamis, Selasa, Kamis, Sabtu, saya buka praktek di rumah.
Kalau sore saya selalu di kantor, rumah nggak buka praktek. Jadi praktek pagi aja, Selasa, Kamis, Sabtu itu di rumah. Selainnya itu di kantor. Nah, kalau mau datang ke sana. Kalau pas harinya itu pas saya tidak ada pergi, ya insya Allah ketemu lah. Apalagi? Saya dan istri membuat makanan onde-onde, dijual di pasar dan dititipkan. Dan selama ini yang nunggu jualan adalah istri. Yang demikian itu, apakah saya sudah memberi nafkah pada istri, Ustaz? Ya, itu kerjasama gitu kok. Pancen istri sok nganyelke. Ya dah. Wis diwangi nyambut gawe. Padahal nek nyambut gawe dhewe ning pasar kuwi ora iso mlaku. Dagangane diterke, engko diwangukuti, abot-abot diangkatke. Dalah, lah aku nek wong tuku sing ngedoli kowe. Ku nek basa ngangkati abot-abot aku. Gandeng sing ngedoli kowe, Bu, putri tadi. Engko sing ngedoli ngeculke barange mesti kowe sing nampa duwite, kan gitu ta? Lah aku mau tukang angkat-angkat ora mbok bayar wong angkat-angkat. Ya. Padahal kalau tidak saya bantu, kamu sendiri nggak bisa. Nah, nek ngono kuwi etunge engko sing lanang durung nyambut gawe. Jare ini gaweane genah aku kok. Kowe mbok nyambut gawe liyane kono ben entuk dhuwit meneh. Nah, itu padahal kowe nek tak tinggal gaweanmu iki ora mlaku. Sing arep ngusungke sapa? Ya mburuhke wong lho, mburuhke kuwi ya bayar kan? Nah, timbang mbok ngebayar mburuhke wong tak angkate. Itu namanya kerjasama. Nah saiki nek kepengin kowe duit sing nampa duit saka aku, wis kowe saiki tukang angkat-angkat kowe sing ngedoli aku. Barange tak serane sing nampani duit aku lah. Kowe nek njero tak wenehi duit, nah sebabnya aku sing ngedoli sing nampa duite kok. Nah itu harusnya kalau namanya kerjasama itu ya sudah mana yang dibantu dah. Dan hakikatnya istri itu membantu pekerjaan suami. Jadi malah bareng wes, wah rumah sana, kabeh kalau aku tuku beras ya, kok aku bayar sekolah anak ya aku. Lah wong sing nggawa duit kowe kok. Saya kan jadi manajer, kamu bendahara. Ya, bendahara mengeluarkan uang mesti dari bendaharanya. Kuwi sok dadi padu kisruh iki kalau wanita dikasih kepercayaan ini terus yang lanang ora direken ngono. Ora direken. Dianggap ora nyambut gawe, kowe mung melu aku lho. Maka suami istri itu ya yang rukun. Kalau sekarang suaminya sedang macet usahanya, istrinya lancar usahanya, alhamdulillah. Mas wis rasa getun ya ta. Panjenengan sakniki lagi kena PHK, tapi alhamdulillah ekonomi tetap sehat. Allah memberi rezeki lewat aku, ya, lewat suaminya tadi macet karena PHK. Nah, sekarang suaminya nggak kerja, Allah memberikan rezeki lewat saya. Apakah kamu penjahit, apakah kamu pedagang, atau apa laris dilalah. Ya alhamdulillah. Aja lagi suaminya wis kena PHK, susah kan? Wis ora tau ngekei duit disio-sio. Disengeni wis kowe serane metu duwite lunga Mas wis ning kene malah nambahi beban aku ya ta. Nah, oh dadi kowe iki seneng karo aku duwite ta, Pak. Ora seneng wonge ning seneng duwite. Ya kalau udah begitu kan harus disyukuri. Alhamdulillah, yen kena PHK dilalah dagangku laris. Lah mau kena PHK terus dagang ya macet piye gitu. Nah, maka Allah memberi rezeki itu min haitsu la yahtasib. Pasal kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih rezeki. Ya kan dapat rezeki disyukuri, aja malah jadi adu, jadi rame ya. Tidak syukur nanti. Terus ada pertanyaan dari brosur, Ustaz. Dari brosur halaman 7, Ustaz. Yang artinya langsung dari Mu'ad bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk apabila beliau pergi sebelum matahari tergelincir maka beliau mengakhirkan sholat duhur sehingga beliau menjamaknya pada waktu asar, dan apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir maka beliau sholat duhur
maka beliau sholat zuhur dan asar dengan jamak kemudian berangkat. Yang saya tanyakan atau mohon penjelasan pada kalimat dan apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, maka beliau sholat zuhur dan asar dengan jamak kemudian berangkat. Apakah jamak boleh dikerjakan sebelum berangkat atau pergi? Apakah ini khusus dalam berangkat untuk berperang, Ustaz? Iya, itu sudah dalam peperangan, dalam perjalanan, bukan di rumah. Bukan di rumah beliau. Di dalam perjalanan, kan perang Tabuk jaraknya jauh sekali itu. Tidak cukup 1 hari. Mungkin harus bermalam juga, baru berangkat lagi. Nah, ketika akan berangkat, sudah masuk waktu duhur, ya, duhur dulu, jamak dan asar, namanya jamak takdim. Tapi kalau belum waktunya, berangkat dulu. Nanti sholat duhurnya diundur, dijamak dengan asar, di waktu asar, namanya jamak takhir. Kalau di rumah, ya di rumah, bukan dalam tempat pemberhentian di dalam musafir, tidak boleh menjamak takdim, itu tidak boleh. Misalnya di rumahnya sendiri, mau berangkat, musafir, mau pergi, ya, sudah masuk waktu duhur, tak duhurisan terasar jan di rumah sendiri, tidak boleh. Nah, kecuali kalau kamu dalam pergian tadi sudah di jalan, atau kamu pergi, ya, Surabaya atau ke Jakarta atau ke Jogja situlah, waktu duhur, sudah masuk waktu duhur, kamu akan meneruskan perjalanan kemana begitu? Nah, waktu duhur masuk, duhur dulu, terus asar, jamak takdim baru berangkat. Tapi kalau kira-kira mau berangkat belum waktu duhur, berangkat dulu. Nanti duhurnya diakhirkan sampai waktu asar. Jadi itu di dalam musafir. Apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang kedua, Ustaz. Ali bin Abbasin qol, lama fatahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah, aqama fiha 19 yusolli rak'ataini. Qala fanahnu idza safarna fa aqamna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau salat 2 rakaat. Ibnu Abbas berkata, apabila kami bepergian kemudian tinggal selama 19 hari, maka kami mengqashar sholat selama itu. Dan jika lebih dari itu, kami sholat dengan tamam. Mohon penjelasan yang dimaksud dengan sholat tamam, Ustaz. Sholat tamam artinya sholat waktu di utuh, sholat sempurna. Ya, seperti orang mukim, sholat tamam itu maksudnya sholat duhur 4 rakaat. Gitu. Tidak dikosor maksudnya. Di sholat tamam itu artinya sholatnya tidak dikosor. Salat sempurna 4 rakaat. Apalagi? Apabila kita sedang safar pada hari Jumat, bolehkah kita mengqashar salat asar setelah atau dengan salat Jumat? Kalau ada, mohon dalilnya kalau ada, Ustaz. Salat Jumat tidak boleh dikosor. Ya. Salat asar boleh dikosor. Sekalipun hari Jumat kamu mengqashar salat asar boleh. Kalau salat Jumat tidak boleh dikosor. Salat yang boleh dikosor itu salat yang jumlah rakaatnya 4. Maghrib tidak boleh. 4 dikosor jadi 2. Lah nek salat Jumat loro arep mbok kosor dadi pira? Maka salat subuh, salat maghrib, karena maghrib rakaatnya 3, subuh rakaatnya 2, tidak boleh dikosor. Tidak boleh. Yang boleh dikosor itu hanya sholat yang rakaatnya 4, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat isya, itu boleh dikosor. Apa lagi? Dari brosur sudah cukup. Ya. Tanah Ustaz. Ya. Dari brosur Ustaz. Masalah sholat menjamak tadi dalam sholat safar. Ini Nabi melakukannya di tempat safar. Kemudian ada penjelasan bahwa kalau kita safar,
kemudian sudah masuk waktu sholat, taruhlah sholat zuhur, kemudian kita laksanakan sampai di rumah dijamak dengan sholat asar begitu. Ini menurut dari sebagian kita atau saya pernah mendapat penjelasan itu, ya beliau tidak membolehkan karena memang tidak ada contoh dari Nabi. Bagaimana maksudnya? Tadi sholat menjamak. Menjamak, misalnya saya di Solo. Ya. Sudah waktu zuhur. Kemudian saya pulang ke Sragen misalnya begitu. Ya. Kemudian saya jamak dengan, karena di Sragen sudah masuk waktu asar. Kemudian saya jamak dengan zuhur dengan asar tadi. Ya. Kemudian dari sebagian kita itu tidak membolehkan karena Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Iya betul. Tidak membolehkan. Nah, kalau kamu di sini sudah waktu duhur ya, duhur dulu kan gitu kan. Kalau sudah masuk waktu duhur, malah kamu di sini duhur dijamak dengan asar malah boleh. Kamu rumahnya Sragen, sampai di Solo, mau pulang ke Sragen. Di Solo sudah masuk waktu duhur. Lah sudah kamu sholat duhur, terus sholat asar, terus baru pulang. Nanti di rumah sekalipun waktu asar belum tiba, nanti di rumah masih menangi waktu asar utuh, kamu sudah tidak usah sholat asar karena sholat asarnya sudah dijamak. Ya kan? Nah kalau di sini sudah masuk waktu kok kamu pulang, ya? Kalau pulang kalau cuma sampai di sini sampai di Sragen sana ya. Walaupun sudah masuk waktu, Sragen kene boleh orang nanti sak jam. Nah, ya boleh aja kamu duhur di rumah, tapi udah tidak boleh jamak. Kok kene ada duhur jam 12, wis mulai wae engko tak salat nang omah, ya. Sampai di rumah jam 1 kan duhur masih ada, kenapa kamu jamak? Tidak boleh itu. Menyambung Ustaz. Iya. Jadi kejadiannya kan dari warga itu kan dari Solo sudah maghrib, masih dilaksanakan di rumah nanti dijamak dengan sholat isya Ustaz. Oh kalau yang betul kalau sudah masuk maghrib ya maghrib dulu gitu lah. Setelah itu baru pulang. Malah sing apik kan maghrib dhisik terus nyisak sisan gitu lah. Contoh Nabi tadi kan, kalau Nabi mau bepergian itu, kalau sudah masuk waktu beliau sholat. Kalau itu memang dalam musafir, sholatnya dijamak. Ya seperti tadi. Mau pulang, sudah sholat maghrib. Ya sudah, kamu sholat maghrib, terus sholat isya, baru pulang. Yang nyuruh Nabi begitu. Maghrib, terus isya, namanya dijamak. Takdim, baru pulang. Udah. Dan ini wis maghrib, malah ora sholat, malah mulai. Engko dijamak neng omah itu gimana? Apalagi? Makasih Ustaz. Saya ingin menanyakan surat Al-Hujurat ayat 9 yang mana di situ diterangkan bahwa orang-orang yang beriman berbuat aniaya lalu disuruh memerangi. Lalu dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwa orang yang dibunuh maupun yang membunuh orang Muslim itu masuk neraka. Yang saya tanyakan yaitu ukuran orang berbuat aniaya yang sudah pantas di perang itu yang bagaimana Ustaz? Kowe macane ora komplit. Itu kan diterangkan kalau ada orang Islam yang bertengkar, kamu supaya mendamaikan. Andanilah yang didamaikan dia tidak mau tetap melawan, lah itu yang diperangi. Jadi dua orang berselisih, didamaike. Sing siji gelem, sing siji nekat, pokoknya tak lawan. Lah kamu nih orang yang berbuat aniaya ini. Wong dikon damai, cara muslim kan kalau dua orang berselisih harus didamaikan. Sing siji nurut, sing siji nekat, tidak mau. Lah ini boleh dilawan, diperangi. Apalagi? Mula nek maca sing genep komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mari siapa ini? Iya, mari. Ini Pak Ustaz, menurut Quran dan hadis itu kalau jamaah tabligh itu gimana?
Itu aja ya, jamaah tabligh aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tabligh bagus wong tabligh kok. Tabligh itu menyampaikan, dia berdakwah dengan cara ya bertabligh dengan berjamaah kan. Bagus itu. Ya. Artinya tabligh itu menyampaikan. Ya dakwah lah dengan berjamaah. Yang peraturan toh dia bareng-bareng untuk menyampaikan Islam ini bagus. Apanya yang ditanyakan? Lah adapun apa amalan-amalan yang mungkin tidak cocok dengan kita, tidak masalah, kita saling menghormati. Ya. Tapi saya katakan yang dilakukan oleh jamaah tabligh itu saya katakan bagus untuk benteng kristenisasi, dia beramal nyata. Dia kan panggil ke rumah-rumah orang sekitar masjid itu dipanggil untuk sholat ke masjid, panggil sholat ke masjid. Lah nanti di masjid setelah sholat diberi ceramah agama, diberi keterangan. Dan dia kemana-mana tidak pernah membawa masalah, tidak pernah mengutarakan tentang yang menimbulkan masalah, masail gak pernah. Dia selalu memberikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Bagus kan? Berarti tidak mau beramai-ramai sesama muslim. Misalnya terangkan sholat fajar 2 rakaat lebih baik pahalanya daripada dunia seisinya. Itu kan fadilah-fadilah. Bagus itu. Hanya ada hal yang kurang cocok, kita tidak usah masalah. Yang cocok bisa ketemu, bisa bersama, kita bersama-sama. Yang tidak bisa kita bersama karena paham yang berbeda, tidak usah dijadikan masalah, kita saling menghormati. Itulah mengenai jamaah tabligh. Dan kita dengan pimpinan jamaah tabligh yang ada di Solo, di Jakarta, kita baik. Ya. Yang ada di Jakarta pernah datang ke Majlis Tafsir itu, imamnya di sana, Pak Zulfikar namanya, mantunya pernah datang juga. Saya juga pernah ke pusatnya jamaah tabligh di Kebon Jeruk sana. Nah masalah itu. Itu sama muslim bagus. Hanya ada hal yang tidak bisa sependapat, ya kita saling menghormati kan. Lana amaluna walakum amalukum. Bagimu amalmu, bagiku amalku. Tapi kita salut. Tidak ada kita dakwah. Ya. Kita umumnya dakwah kan sudah ngumpul seperti sini, majelis ini, pidato, ya toh, di masjid, khutbah, pengajian. Ini ada pengajian akbar, besok akan ada pengajian Maulud Nabi. Kita dakwah di. Kalau beliau tidak, mereka itu datang ke rumah-rumah di sekitar masjid. Wong sing ra tau nang masjid, panggil ke nang masjid. Ada lagi orang yang tidak pernah sholat pun dipanggil ke masjid. Ngaku Islam, umat sekitar masjid kok ora tau salat, panggil biar dia datang ke masjid. Lah di situ nanti diberi penjelasan. Diberi penjelasan fadilah-fadilah amal, dikenal tauhidnya dikuatkan. Nah, ternyata dari situ malah dapat hidayah dia sing mane ra tau nang masjid dadi nang masjid. Dan beliau salatnya tepat. Kalau dengar adzan salat langsung dia ke masjid. Ya, kan bagus itu. Kelebihan-kelebihannya ada. Adapun yang tidak sependapat dengan kita, ada sesuatu yang tidak sependapat, tidak dipermasalahkan, kita hormati. Bagus, kita tidak bisa mengamalkan seperti mereka. Ya. Maka itu perlu ada dakwah bagi umat Islam itu bermacam-macam. Ada yang lewat jamaah tabligh, ada yang lewat NU, ada yang lewat ada Muhammadiyah menurut setel mereka masing-masing, itu kita saling hormati. Nah. Apalagi itu saudara kita itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Kauman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, monggo. Bagaimana Ustaz kalau ada orang Islam yang mempunyai sifat likuli humazatil lumazah dan ditambah hafizin itahasab. Dan saya pengen tanya Ustaz, apakah usia 40 itu kalau dia beriman akan beriman selanjutnya, dan bila dia tidak beriman, dia tidak akan beriman. Apakah itu hadis Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau orang punya harta yang selalu dihitung-hitung, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka kan dikatakan gitu. Apalagi punya dengki, hasad. Nabi kita mengatakan iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Kama takul narul hatab. Jauhi sifat dengki. Dengki itu bisa merusak kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi orang yang mempunyai kebaikan itu digambarkan seperti kayu, walaupun kebaikannya sak gudang ya. Tapi dia di tengah-tengah kayu bakar sak gudang tadi ada apinya. Apinya itu dengki, maka kan terbakar habis. Jadi orang yang dengki itu kebaikannya bisa rusak. Enggak akan ada pahalanya, malah rusak. Maka supaya dihindarkan sifat dengki itu. Dalam Al-Quran itu, Qul a'udzu birabbil falaq itu kita mohon pertolongan kepada Allah supaya dilindungi dari perbuatan hasad tadi. Min syarri hasidin idza hasad. Dari dengki ketika melakukan kedengkiannya. Nah, kita betul-betul harus dijauhkan dari sifat dengki. Dengki itu penyakit hati. Ya, penyakit hati yang kronis susah diobati itu. Bisa menjadi kafir karena dengki. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak mempercayai kepada Nabi Muhammad sebagai nabi karena kedengkian yang ada mereka. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi. Dalam Al-Quran disebutkan ngertinya mereka kalau Muhammad itu nabi seperti mengerti mereka kepada anak-anaknya sendiri. Artinya apa? Dia itu kenal betul kalau Nabi Muhammad itu nabi. Tapi karena sifat dengki, dia mengharapkan nabi yang diutus terakhir itu juga dari Bani Israel. Ternyata Allah mengutus dari bangsa Arab. Nah, karena kedengkian itulah maka dia menolak kenabian Nabi Muhammad. Itu. Nah, kemudian mengenai 40 tahun memang ada hadis Nabi, Ibu ya. Nabi kita mengatakan, orang kalau sudah umur 40 tahun, kejelekannya, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya. Artinya sudah 40 tahun masih mempeng berbuat jelek saja. Ya. Nabi mengatakan sudah siap-siap kamu ambil tempat duduk di neraka. 40 tahun ijik mempeng judi, ijik mendem, malah ijik zina, ijik korupsi. Wes kapan itu lah? Itulah yang begitu itu kata Nabi, wes siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Maka setan itu pintar. Bisa juga kalau umur 40 tahun jadi orang iman, nanti terus iman terus sampai mati. Belum tentu. Setan itu selalu goda. Sudah akan mati saja dulunya iman. Baik dilahar mati nanti kafir kok. Murtad. Ya. Begitu murtad 2-3 hari mati. Rusak semua amalnya. Bisa juga. Maka itu hati itu selalu bolak-balik. Maka kita dituntuni doa, mohon pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hatiku ini ada agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau kencangkan lagi hatiku setelah mendapat hidayah ini. Jadi hidayah masuk, ojo nganti menggok meneh. Nah, maka kita jaga iman ini supaya mati dalam keadaan Islam. Sekali lagi itu hadis. Jadi ada hadis Nabi menerangkan kalau orang sudah 40 tahun baiknya masih belum bisa mengalahkan jeleknya. Artinya udah 40 tahun pekerjaan baik tidak ada, jeleknya masih nekat. Nah itu tanda alamat orang itu mau masuk neraka. Apalagi? Mari teruskan pertanyaan, sudah ada yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden, mau menanyakan, itu kan kalau untuk wanita sebaik-baik sholat wajib itu kan di rumah. Terus kalau suami pergi ke masjid untuk sholat, kemudian pulang dari masjid mengimami istrinya, boleh Pak? Boleh.
Boleh. Jadi sholat jamaah, sholat lagi jamaah lagi itu boleh. Ada tuntunannya dan benar. Gitu. Boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, ada apa lagi? Ya Pak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan Pak tentang pernah saya membaca suatu hadis begini. Inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa yaqab. Saya mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Pertama, apa yang dimaksud dengan al-qab? Padahal awal dari lafal hadis ini al-mudghah. Yang pertama itu, yang kedua, faktor apa yang menyebabkan al-qab itu sendiri bisa terjadi fasad? Yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang bisa membawa al-qalb itu menjadi soluhat, artinya menjadi baik. Ini saya sangat merasakan sekali bahwa sebenarnya apa yang khususnya saya rasakan adalah berawal dari hati yang kadang-kadang kurang bersih, dan kadang-kadang hati yang bersih akan sangat berpengaruh terhadap perilaku yang dapat dilihat oleh indera mata. Terima kasih atas penjelasannya. Saya dari Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sudah dijelaskan. Asalnya mudghah dari qalb. Lah yang dimaksud itu di dalam rongga manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah. Tetapi kalau segumpal daging itu jelek atau buruk, maka buruklah manusia. Yang dimaksud itu apa? Wahya al-qalb, yaitu hati. Maka kalau di hadis ini manusia baik dan buruknya itu sebetulnya terletak pada hatinya. Dan Allah mengatakan kalau hati manusia itu buta, maka butalah manusia. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat akan lebih buta. Yang dimaksud buta ini bukan buta mata di kepala ini, tapi buta mata hatinya. Buta dari kebenaran. Ya, hal-hal yang jelek kita bisa paham, tapi dituntun kepada yang benar tidak bisa paham-paham. Lah hati yang buta dari kebenaran ini, di lain ayat dikatakan hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Nah itu, hatinya tertutup. Tertutup dari kebaikan. Maka dari itu faktor apa yang menyebabkan hati itu bisa menjadi jelek dan bisa menjadi baik? Ya, itu faktor lingkungan bisa, faktor pengaruh dari lingkungan. Karena asalnya manusia itu semua baik hatinya, asalnya baik. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir, anaknya siapa tidak peduli, atau anak ulama, anak kiai, anak haji, atau anak gali, sama. Fitrah itu apa? Artinya punya kesiapan untuk beragama tauhid. Jadi hati manusia itu sebetulnya sudah lahir, sudah diberi modal oleh Allah, sudah beragama tauhid, beragama Islam. Maka ketika mau lahir manusia ditanya alastu birabbikum, kita semua waktu itu menjawab qalu bala syahidna. Iya betul ya Allah, saya menjadi saksi. Engkau adalah Tuhanku. Sehingga hati kita itu awalnya bersih, maka kok jadi kotor. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka menjadi buruk, apa menjadi Yahudi, apa Nasrani, atau Majusi, itu pengaruh dari didikan orang tuanya. Maka bisa menjadi hati, bisa menjadi kotor saja, itu karena pengaruh lingkungan tadi. Maka Nabi kita mengarahkan supaya kita suka bergaul dengan orang-orang yang baik. Memilih lingkungan itu lebih didahulukan daripada memilih tempat. Saya suka mau tempat tinggal di situ, ya. Untuk usaha ini laris nanti usaha
lancar. Tapi lihat lingkungannya bagaimana, kanan kirinya bagaimana. Nah, kalau kanan kirinya memang tidak menguntungkan, di situ tempatnya tempat kemaksiatan, jahat, sedang kami tidak bisa mempunyai kekuatan untuk meluruskan kejahatan itu, kata Nabi, kalau kamu mampu, cegah dengan kekuatanmu. Tidak mampu dengan lisanmu, tidak mampu dengan hatimu. Hati itu selemah-lemah iman. Kalau dengan hatimu tidak suka juga perbuatan, kamu mesti tinggalkan lingkungan yang penuh maksiat itu. Nah, tinggalkan kan. Nah, di situ. Maka dari itu yang mempengaruhi hati baik tidak itu adalah pengaruh dari lingkungannya, pendidikannya. Maka pilih lingkungan yang baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Tolong dijelaskan mungkin dalil atau sunnahnya bagi seorang wanita dan laki-laki itu dilarang untuk berjabat tangan. Terima kasih. Klaten. Oh begitu. Memang kalau bunyi hadis larangan laki perempuan berjabat tangan itu tidak ada. Ya, bersentuhan ya tidak ada, ya. Berciuman ya tidak ada. Adanya larangan laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan kulit. Ya, laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan kulit, itu ada hadis Nabi. Ya, hukumannya dengan ditusuk jarum besi di kepalanya itu masih lebih berat laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan tadi, bersentuhan kulit. Itu. Maka dari itu, kalau bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram dilarang, maka berjabat tangan tidak boleh. Karena berjabat tangan itu kan tentu bersentuhan. Tapi orang yang pola pikirnya ketularan Bani Israel, dia berusaha, sekarang saya jabat tangan tapi gak bersentuhan karena pakai kaos tangan. Ya, apa begitu? Nah, maka itulah, itu namanya hukum yang dibuat-buat. Lah perkara orang tetap mau berjabat tangan, silahkan. Yang tidak sepaham, mari. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adnan Kota Barat. Oke, monggo Pak Adnan. Ada contoh nyata. Ya sebentar Pak, saya kecilkan radionya. Ya. Ada contoh nyata. Pasang suami istri yang sudah lanjut itu memungut anak. Nah kemudian anaknya sudah besar. Kemudian setelah sepasang suami itu meninggal, itu keluarga dari yang meninggal itu melihat bahwa rumah dan harta bendanya itu sudah punya akte di anak pungutnya begitu. Nah, di sini yang kami tanyakan, yang pertama, apakah anak angkat, anak pungut itu punya hak waris? Kemudian kalau yang kedua, kalau ada perselisihan seperti ini, seandainya anak angkat itu tidak dapat hak waris. Nah ini padahal kalau sudah punya aktenya sudah dimiliki oleh anak pungut, nah ini lantas keluarga itu bertindak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, anak angkat itu tidak punya hak waris. Jadi anak angkat, sekali lagi, menurut hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hak waris. Sekarang bagaimana kalau aktenya sudah nama anak angkat itu semua? Nah, perlu saya tanya, lah bagaimana kok bisa nama anak mereka anak angkat semua? Sebab dia akan balik namakan kalau tidak sepertujuan dengan yang punya, tentu tidak bisa. Jangan-jangan itu waktu hibah. Kalau hibah boleh. Misalnya saya punya anak angkat, tahu bahwa anak saya nanti anak angkat itu tidak akan mendapat hak waris, maka sebelum mati saya, anak angkat tadi saya berikan, saya hibah pada dia. Atau kalau saya nanti mati, tidak punya hak waris,
harta peninggalan saya dibagi-bagi oleh saudara saya, anak saya angkat, tapi tidak dapat. Maka sebelum saya mati, dia saya berikan. Kalau hibah, itu boleh. Tapi kalau hibah terus secara keseluruhan tadi, diberikan semua, maka perlu ditanya, prosesnya bagaimana kok bisa dinamakan anak angkat semua tadi bagaimana? Nah itu. Nah kalau memang itu prosesnya tidak betul menurut hukum formal di Indonesia ini, ya dituntut menurut pengadilan. Tapi kalau menurut Islam memang itu tidak boleh. Ya, mewarisi anak angkat, mewarisi bapak angkatnya, harta bapak angkatnya, tidak ada hak dia. Tapi di Indonesia tidak seperti itu. Mbah kamu waris apa tidak, yang penting yang mempunyai nama sertifikat itu siapa? Dia yang punya. Dia yang punya. Kalau sudah disertifikatkan dia, ya sudah, tidak mau tahu. Pengadilan pun nggak mau tahu, nyatanya namanya ini gitu kok. Hanya bisa diusut sampai namanya kepada anak angkat tadi, prosesnya gimana? Apa jual beli? Apa mungkin hibah? Ya, kalau warisan nggak bisa. Kalau warisan itu mesti bapaknya sesudah mati baru diwaris. Nah ini menamakan anak angkat ini mesti bapaknya belum mati tadi. Nah, maka bisa balik nama kepada dia. Balik namanya apa? Dengan hibah apa dengan jual beli. Nah, maka itu perlu ditanyakan kok sampai bisa begini. Kalau ditanyakan hukum warisnya memang anak angkat tidak mempunyai hak waris. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, dari Tuan. Iya, ya mari. Hukumnya sholat duhur di hari Jumat, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau hari Jumat itu ya sholatnya Jumat, jangan sholat duhur. Ya. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi hari Jumat itu sholatnya sholat Jumat, sholat duhur tidak ada, ditiadakan kalau sudah sholat Jumat. Nah, kalau sekarang sholat duhur tidak sholat Jumat, saya katakan nek Jumat itu sholatnya Jumat, jangan sholat duhur. Waktunya sudah habis. Sudah cukup, mari kita akhiri. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.